Halo guys, kembali lagi bersama saya Harry di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya para subscribernya Hapo Channel. Untuk kalian semua yang ada di luar sana, siapapun itu, terima kasih udah selalu stay tune di Hapo Channel, udah selalu menunggu-nunggu konten dari Hapo Channel tentunya. So, kali ini kita akan membahas lagi nih salah satu konten yang sangat luar biasa atau narasumber yang sangat luar biasa lagi nih ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah tetap masih dunia yang berwarna-warni. Dan tanpa berlama-lama saya mau ucapkan dulu terima kasih ya udah sampai di Hapo Channel ya deh ya. Iya bang. Terima kasih banget udah hadir di sini. Dan Tama ya namanya ya. Iya, Tama. Dan Tama ini akan menceritakan kehidupannya dia ya guys gitu loh buat kalian semua yang ada di luar sana. Jadi Tama ini pengen berbagi kisah, mau berbagi cerita, entah itu yang tragis atau yang sedih. Jadi untuk kalian semua yang ada di luar sana tetap stay tune, jangan kemana-mana biar kita tahu apa sih cerita perjalanan hidupnya si Tama gitu. So untuk kalian semuanya terima kasih udah subscribe, terima kasih udah like, dan terima kasih udah komen juga, dan terima kasih udah bully juga. Oke, apa kabar Dek? Baik bang. Baik ya, oke, daripada berlama-lama langsung kita kulik nih narasumbernya. Oke Tama, jangan deg-degan loh. Iya. Nervous enggak? Agak grogi. Agak grogi. Ya udah deh guys, biar dia relax dulu ya, relax dulu. Karena bukan Hapo Channel tentunya kalau nggak ngebahas yang lebih dalam gitu loh, yang lebih dalam lagi. Dan di sini nggak ada gimmick, nggak ada semua realita. Ya, saya tegaskan sekali lagi buat kalian semuanya, Hapo Channel ini realita, biar agar kita tahu gitu loh kehidupan di sekitar kita itu kayak gimana sih gitu loh. Ada loh sosok orang yang seperti ini, ada yang seperti ini, cerita yang bermacam-macam background cerita gitu loh. Jadi hanya di Hapo Channel diangkat. So, sama. Iya bang. Oke. Hapo Channel pengen tahu. Iya. Sejak kapan sih menjalani kehidupan dunia pelangi? Sejak pas saya lulus sekolah SMA. Lulus SMA? Iya lulus SMA. Lulus SMA, oke. Itu lulus SMA ya? Iya pas lulus SMA, pas kerja, di situ saya tahu dunia pelangi. Itu boleh tahu nggak gara-gara kenapa? Gara-garanya kan saya kan waktu itu punya cewek. Oh ada cewek, oke. Ya, baru pas pacaran, cewek saya kan ibaratnya udah kayak udah pengalaman gitu ya. Nah saya kan belum pernah pacaran, paling namanya waktu sekolah pacaran hanya gitu-gitu doang kan. Nggak kayak orang yang sekarang kayak aneh-aneh gitu. Paling cuman jalan gitu. Pas saya udah kerja, saya punya cewek, terus cewek saya nyuruh bilang gini, kamu belum pernah ciuman emang? Belum, bilang gitu kan. Belajar gitu sana ciuman sama yang udah ahli dulu baru sama aku, kata dia gitu. Oh gitu. Nah di situ akhirnya karena aku ibaratnya aku pacaran sama cewek itu kan juga, cewek itu tadinya udah punya pacar. Oh dia punya pacar, oke. Saya kan bilang suka sama dia, kata dia kalau saya udah punya emang kenapa, kalau belum kenapa. Terus saya bilang ya saya suka gitu. Oke. Terus kata dia, ya udah kalau mau kita jalanin. Nah pas saya jalanin, terus saya kenal tuh di Facebook, di foto cewek. Saya temuin malah cowok gitu. Maksudnya jadi kenal, saya lurusin ya. Jadi awal kali kamu bisa merasakan dunia pelangi itu dari SMA ya? Enggak, udah lulus. Oh, udah lulus SMA. Pas udah kerja. Oh, udah mulai kerja. Jadi kamu kenal sama cewek, mau diajak pacaran, tapi kalau kamu mau pacaran sama dia harus kata dia ya kan kayak sering main ke rumah kan. Kan dia sempet kayak ngajak ciuman, aku bilang nggak ngerti kayak gimana ciuman. Cewek ini ngajak ciuman kamu? Iya di rumah kan, aku bilang agak ngerti aku bilang gitu. Ibu kan Maya kan lagi di dalam. Oke. Jadi ya zaman-zaman dulu ya ciuman lah gitu pacaran ya. Terus tiba-tiba selama kamu mau pacaran sama dia kenal di Facebook lagi cewek. Dikenal di Facebook cewek. Oke. Pas saya temuin ternyata itu cowok di Bintaro. Tapi fotonya cewek di Facebook itu? Di fotonya cewek. Oh gitu. Nah pas aku temuin cowok tinggi, gede, cakep gitu ya, putih. Saya kan datang ke kafe tuh ceritanya. Datang ke kafe, saya bilang kan, ini di mana? Kan saya telepon dia nggak pernah angkat, hanya lewat chat. Akhirnya pas saya temuin, saya naik ke atas. Di situ banyak tante-tante ya bang ya, ada tante-tante, ada om-om pada
ngerokok ya, tante pakai kerudung. Oke. Saya pikir kok pada ngerokok, kenapa itu orang ya gitu. Gak lama saya diliatin tuh, saya WA kan, kamu lama amat diliatin, nggak enak nih gitu. Apa ada yang salah dari penampilanku atau apa sih gitu kan ya. Oke. Nggak lama nyamperin cowok bener-bener cowok bener. apa dan cewek? Cowok bener. Nah, cuman kata dia Denis ya, kata dia gitu kan nama waktu itu dia lakukan. Oke. Gitu. Aku bilang iya gitu. Terus nggak lama kataku, kok malah abang sih gitu, bukannya cewek ya gitu. Kata dia, enggak, aku pengen kenal sama kamu aja, makanya aku pura-pura takut kamu nggak suka gitu. Ya namanya aku orang yang jujur, ya aku bilang dong. Ya aku mah berteman mah teman cowok juga banyak bang, aku bilang gitu. Kenapa harus bohong? Disitulah tahu dunia pelangi gitu. Oke, sebentar. Oke Tama, jadi waktu itu kamu kenalan sama cewek di Facebook, terus akhirnya ketemu deh tuh ya. Itu berapa lama kenalannya? Kenalnya mah baru berapa hari doang. Begitu saya kan udah tukeran libur, saya jumpailah dia gitu. Saya nggak pernah pergi sendirian ya bang ya. Saya biasanya kalau pergi tuh sama orang tua. Ini saya nyoba nekat sendiri ke Jakarta kan ya. Dari Depok ke Jakarta kan. Nah itu saya nanya-nanya tuh naik kendaraan. Udah saya temuin, ternyata cowok kan. Nah anehnya di situ tuh dia buka laptop. Pas udah itu sepi ya di cafe itu kan. Aku di lantai atas. Tiba-tiba di semuanya tuh kosong, nggak ada orang. Tinggal aku berdua sama dia doang pas maghrib. Nah dia buka laptop, ngeliatin video kayak gitu. Terus aku bilang, itu apa bang gitu? Beli liatnya, aku bilang gitu kan. Kata dia, ini sama aja kok kayak cewek gitu. Aku bilang, cewek aja aku kalau temanku kayak di warnet pada buka gituan, aku nggak suka lihat gitu, lebih suka aku main game. Daripada aku nonton gitu-gituan kan, nggak terlalu suka. Nah akhirnya dia, itulah di situ kejadian lah. Dia nyuruh aku itu loh bang. Apa itu? Kata dia, pernah 69 nggak? Gak ngerti apaan gitu. Nah di situ dia sunjuk ituan dia kan. Ya udah saling gitu kan. Padahal di situ ada orang lewat tuh, petugasnya ya yang kerja di situ, ngelap meja. Padahal itu kan kacanya kan putih transparan. Kenapa dia nggak lihat? Padahal kan aku ini mukanya kesini. Apa itu udah disetting sama dia atau gimana nggak tahu ya. Kok petugasnya cewek diem aja, nggak lama turun lagi gitu ya kan. Ya udah kejadian pasti kayak gitu. Akhirnya aku pulang dong ya kan. Pas udah itu akhirnya kan aku mau pulang. Kata dia nanti aja jam 10 masih ada kendaraan ke rumah kamu gitu. Ternyata kendaraan ke rumahku udah nggak ada ke arah Kampung Rambutan. Nah Kampung Rambutan aku bilang kan sama orang tua, nelpon, lu pulang lah, udah jam berapa ini? Akhirnya saya bilang, bentar bu, ini kendaraan ke langsung tujuan nggak ada, paling ke Kampung Rambutan gitu kan. Terus akhirnya orang tua bilang, ya udah dari Kampung Rambutan lu naik taksi aja, kalau lu nggak ngerti bilang turun di Margo City. Masa gitu aja lu nggak paham? Orang tua. Akhirnya aku suruh bohong sama dia, nginep aja sini ada orang tuanya. Aku berbohong dong sama orang tua. Nggak lama orang tua ngomong, ibu kayak punya firasat nggak enak nih, kayaknya lu ketemu sama cewek jadi-jadian ya, jangan gitu. Terus akhirnya akhirnya udah ya aku bohong, langsung aku matiin dong. Akhirnya aku pergilah sama dia kan, nginep di rumah temennya. Di situ temennya orang kayak gitu juga bang ternyata. Aku tidur jam 3 pagi, resleting aku dibuka gitu kan ya. Nah itu resleting aku dibuka, nggak lama kan aku tidur, kok kayak ada nyelkit apa sih gitu kan ya. Ternyata temennya lagi sepunya aku dong. Di situ aku berontak, sini aku dicupangin banyak banget ya kan. Sampai aku malu mau pulang kan. Sampai aku bangunin kan yang aku temuin itu kan, bang gitu kan. Dia diem aja kan. Pas udah pagi kata dia, enak ya kamu main sama temanku, dia nama aku, kamu enggak gitu, kayak nggak mau gitu. Keluar aja enggak. Terus aku bilang, emang aku digituin sama teman abang, keluar apaan? Aku nggak ngerti, nggak merasa keluar apaan, aku bilang gitu kan. Kata dia, kayak aku tahu kamu keluar ituannya gitu kan ya, sama temen aku gitu. Terus aku bilang, nggak ngerti saya bang gitu. Terus kata dia, terus gimana tuh leher kamu sama orang tuamu gitu. Akhirnya
aku pulang ya kan, terus dijemput Maya kan di stasiun. Leherku pada banyak merah. Tadinya kan sama orang tua mau digebuk ya Maya. Cuman kata ibu, kasihan dia mau kerja, kalau anaknya kenapa-napa repot kita juga gitu. Oke. Saya potong lagi ya. Jadi boleh diingat gak waktu itu Tama umur berapa waktu itu? Aku umur berapa ya? Pokoknya pas lulus SMA aja. SMA itu berarti umur 20-an kali ya? 20 ada? 20, 21? Kayaknya ada deh segitu. Segitu ya? Oke, berarti Tama dari awal mengenal dunia pelangi itu lulus SMA terus bermain sosial media di situ deh tuh? Iya, bermain sosial media. Enggak, sorry, kita pengen tahu. Ada nggak dari kecil misalkan kayak pengalaman yang kayak dilecehin atau apa namanya kayak... Nggak ada sih Bang. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Terus atau mungkin dari kecil suka bermain apa gitu dengan siapa gitu, cewek-cewek gitu? Kalau main teman cewek pasti banyak ya. Kayak main cewek cowok kan semua pada gabung ya. Suka main kayak dulu main apa sih, kayak main karet atau apa gitu kan, atau main tak umpet kan cewek cowok. Wajar ya, wajar. Jadi intinya timbul perasaan itu cuma gara-gara itu tadi yang Facebook itu. Pas gara-gara itu. Saya begitu tuh gara-gara waktu itu gini Bang. Habis kejadian kayak gitu, terus saya jadi nggak kan, saya kerja tuh, orang tua ngechat, buru-buru pulang cepetan, ada yang mau diomongin gitu. Sampai rumah orang tua saya kemasukan lah uyut gitu ya, itu kan percaya nggak percaya ya. Kemasukan uyut gitu, ngasih tahu, buka celana lu gitu. Nggak, bilang gitu kan, buka, lu mau diobatin nggak gitu. Pas saya buka celana saya, punya saya kan pada ledes ya Bang ya. Ledes. Nggak lama kan orang tua ngomong gini, nih nggak bangun punya lu gitu, kayaknya lu dikerjain gitu. Loh, ntar dulu saya potong. Itu kan namanya di depan orang tua itu? Iya, saya diobatin sama orang tua. Emang bisa bangun gitu di depan orang tua? Enggak kan, diginiin sama orang tua, digini, punya lu nih bermasalah. Gitu kan. Kan katanya gini, kata uyut ya, masuk ke ibu. Tadinya orang tua mau nendang itu orang. Kan kalau makhluk halus kalau nendang kan pasti ngejoprak semua. Baik saya, baik orang yang itu ngejoprak katanya. Makanya didiemin. Kenapa di depan kayak dia udah janjian sama temennya, kayaknya sistemnya saya mau dikerjain gitu ya Bang. Kenapa dikerjain? Gak tahu, orang tuh ngomong kayak gitu. Nah dari situ kan saya bodo amat tapi cuek gitu ya kan. Saya bilang ngapain sih mantau-mantau dari jauh gitu kan. Nah habis udah kayak gitu, udah dong, saya kan suruh sholat tobat. Saya tobat tuh, doanya suruh sama orang tua, ya Allah tolong kembalikanlah kejantanan hambamu ini gitu. Nah pas saya udah mulai sholat, agak bangun gitu ya, udah mulai mau ini gitu, bangun terus kan. Gak lama saya dipindahin ke Kalibata. Nah saya merasa saya udah terlanjur kayak gini gitu, udah saya terjun aja sekalian. Sorry sebentar biar clear ya guys gitu loh. Jadi awal kenalnya itu berarti dari itu tadi, cowok tadi itu kan, yang jadi-jadian itu tadi, yang di Facebook, yang di Facebook itu kan. Ya, terus apa namanya? Ya, terus yang cewek yang mau dipacarin itu jadi pacaran. Emang udah pacaran. Pas saya kerja, cewek ngomong kan ke saya, apa-apaan tuh leher lu? Oh kayak bekas cupang gitu. Lu dikerok kan itu. Dikerok sama, kayaknya lu sengaja dikerok biar nggak ketahuan gitu. Terus saya bilang, masuk angin kok ini dikerok sama ibu gitu kan. Terus nggak lama teman cewek ngomong gini kan, teman cewek satu lagi, kayaknya tuh bukan sama tante-tante. Kalau tante-tante nggak mungkin nyupang di sini, katanya gitu. Itu tuh cowok kayak gitu tuh, kata teman gitu. Terus saya kaget dong, kok bisa tahu deh orang-orang kayak gitu kan ya. Saya ngelak tuh sama cewek saya tetap. Ya udah akhirnya putus? Enggak, tetap masih jalanin. Terus saya nyaman sama teman-teman cowok gitu, suka bawa teman cowok. Nah cewek saya suka ngechat ke ibu saya kan, Bu kenapa ini kok si Tama sekarang cuek sama saya didiemin, WA saya kayak koran dibaca doang gitu kan. Saya bilang ke dia kan, saya lebih nyaman kayak gini gitu. Namanya gimana? Nyaman ke dunia sekarang. Bilang ke orang tua? Ke orang tua juga, ke cewek saya juga. Sebentar. Kamu pacaran sama cewek, ya kan? Sama cewek ini tadi tuh ya. Nah,
Belum. Jadi kamu ketemu sama cowok, berarti dia yang pertama kali yang membuat sosok Tama menjadi seperti ini. Ya, benar. Benar itu? Ya, Nggak ada orang lain sama sekali. nggak ada orang lain. Itu yang pertama kali. Pertama kali. Kenapa mau waktu itu? Pas saya ngerasain kayak gitu, ternyata kok Enak. iya, kan saya baru tahu. Oh, baru tahu. Jadi sama cewek juga belum tahu rasanya. Oke, sebentar. Berarti sama cewek waktu itu pacaran cuma cium-ciuman doang. Cium-ciuman belum sampai. Belum sampai juga. Baru sebentar doang, kata dia. Nggak bisa, kamu kagak ngerti cara ciuman gitu. Emang nggak tahu, bilang gitu. Ajarin lah. Jadi masih perjaka tinting deh waktu itu ya. Iya. Masih perjaka tinting. Akhirnya ketemu deh tuh sama cowok yang ini. Terus diajarin deh tuh dari A sampai Z. Cowok itu datang ke rumah, Bang, pas saya lagi sakit. Datang ke rumah, pura-pura mau nawarin mobil. Sementara rumah saya kan ngontrak, ya kan? Terus saya bilang, "Abang mau nawarin mobil? Ibu saya mana mau beli mobil? Duit dari mana?" Bilang gitu kan. Datanglah dia ke rumah, ceritanya mau lihat saya lagi sakit nih, ceritanya datang. Oh, alasannya itu. Datanglah. Terus dia nanya sama orang tua, "Denis ada, Bu?" "Ada tuh," gitu. Terus dia sempat ngobrol sama orang tua, ngobrol apa gitu ya. Sempat agak debat dia sama orang tuaku ya. "Bebasin aja Bu Denis," gitu. "Dia cowok ini nggak bakal hamil." Katanya dia gitu. Terus kata itu cowok itu bilang ke orang tuanya Tama. Iya. Tuh cowok bilang kayak gitu ke orang tua saya, ya kan? Sorry, sebentar. Itu umur berapa waktu itu dia? Perkiraan ya? Perkiraan mungkin kalau sekarang itu seumuran abang kayaknya. Seumuran saya, berarti. Ya, putihnya sama lah kayak abang gitu. Oh, kayak saya. Jadi berarti umur waktu itu masih ingat nggak waktu awal kenal dia itu yang kamu diajarin itu umur berapa dianya? Dianya mungkin umur berapa? Beda ya? berapa tahun sama Tama? Saya masih bocah, dia masih udah dewasa lah, Bang. Dewasa lah gitu. 30 lebih lah kayaknya. 30 lebih lah ya, yang ngajarin kamu ini tadi ya. Boleh tahu nggak kisi-kisi waktu itu diajarin ngapain sih? Yang di kafe itu, di kafe atau warnet nih? Ini belum detail. Di kafe. Di kafe warnet. Kafe bukan kayak jualan donat, jualan kan donat. aku kayak makan donat gitu. Atau mungkin tempat usahanya dia itu? Mungkin kali, nggak tahu juga deh. Kayak kamu bilang tadi, saya sedikit tangkep kayak di setting gitu tempat itu kayak khusus. Tiba-tiba sepi gitu. Pas udah maghrib udah nggak ada orang di atas, hanya aku berdua sama dia doang. Apa yang terjadi waktu itu? Kayak SP gitu. Oh, SP gitu. Kamu SP dia? Ya, dia SP aku SP dia. Cuman waktu itu punya dia keluar di mulutku. Aku bilang, "Ini apa?" Aku bilang gitu. Cuy, aku pengen ke bajunya kan. Baju dia kan baju hitam ya kan. Banyak tuh ya di baju dia, kata dia. "Duh, gimana nih bajuku jadi banyak ini," kata dia gitu kan. "Itu apa sih? Kok rasanya kayak gitu?" Aku gituin kan. Oh, di mulut itu waktu ya itu? Di mulut kan. Kamu nggak balas ke dia juga di mulut juga? Nggak, kan aku kagak keluar katanya. Oh, nggak keluar. Kan aku nggak. Makanya kan terus nginep di rumah temennya. Nah, dia sempat marah kayak gitu sama temanku, "Kenapa kamu nyaman?" Nggak nyaman, malah aku berontak, aku bilang gitu. Sampai aku minta tolong karena kan temennya badannya lebih gemuk lagi. Tapi bangun nggak waktu itu? Nggak tahu, pokoknya aku lagi kayak disakit-sakit gitu, dipaksa gitu. Di sini kecupangin banyak. Terus aku nge-WA, ngechat orang itu kan. "Bang, gimana ini? Saya kencing saya sakit," saya bilang gitu. Saya bilang, "Maaf ya Dek, abang nggak sengaja." "Ya abang enak ngomong kayak gitu, ini saya gimana?" gitu. Nggak lama kan orang tua ngechat nyuruh buru-buru pulang. Pulang kerja langsung buru-buru ke rumah. Oke. Udah bulat ya. Intinya waktu itu kamu awalnya itu ketemu orang itu lah, si Om. Saya panggil Om aja deh waktu itu ya. Kamu manggil apa waktu itu? Abang apa Om? Oh, aku manggilnya Bang Atan. Oke. Si abang itulah. Oke. Itu yang pertama kali. Terus akhirnya pas nakal-nakalnya tuh banyak yang ngechat saya, ya nggak tahu ya. Ketemuan kan saya kerja di mall. Di situ tuh banyak pada ngajak ketemuan sama saya. Ada yang pura-pura beli handphone, ada yang bener-bener beli handphone. Tadinya nanya-nanya, ujung-ujungnya beli gitu. Oke, sebentar. Di perasaannya Tama itu apa sih sebenarnya? Kayak sosok timbulnya tuh apa ya saya bilang ya, kayak bingung juga sih ya gitu. Itu dibilang kayak kamu pergaulannya ke dia tapi kok aneh gitu, kok mau, kok namanya nggak mau ya kan, pasti kan kamu teriak, kamu pukul dia gitu loh. Aku berontak, cuman kan aku orangnya nggak berani kalau untuk kayak ini orang gitu ya. Paling cuman, "Bang, apaan sih?" gitu. Aku berontak gimana sih gitu.
Oke, tapi di dalam hatinya kecil waktu itu memang ada perasaan atau sama sekali nggak ada sih? Nggak ada sih, aku kalau dari dulu mah lebih pentingnya main game gitu. Nggak ada, sorry, waktu nggak ada pikiran untuk cewek cowok, nggak ada pikiran gitu. Tapi kalau ngeliat cowok cakep, nggak, biasa aja. Biasa aja malah. Oh berarti fix tadi tuh si Om itu tadi yang membuat kamu kayak gini ya? Nah terus akhirnya makanya saya terlanjur kayak gitu, karena kan mas saya kan, kok punya saya udah kayak gini udah gitu. Kayak gini gimana? Maksudnya kan kayak nggak bangun gitu kan, gara-gara habis kejadian itu kan. Semenjak kejadian itu malah nggak bangun? Udah coba ke cewek belum? Sempat punya cewek lagi kan, punya cewek saya orang deket mah kalau ini ya. Terus dia tahu saya kayak gini kan. Awalnya sih nggak tahu. Pas sebentar, tahu dia kayak gini, dia awalnya nggak tahu. Kenapa bisa tahu? Saya yang cerita. Jadi gini, saya kan punya cewek nih. Kan cewek saya kalau misalnya mau kondangan selalu ngechat kan, kondangan yuk gitu. Terus aku bilang, males nggak suka kondangan kan, kayak bapak banget kan, kagak suka gitu. Kagak mau kan kondangan gitu. Akhirnya kayak dia ngajak main ke rumahnya, beli makan gitu kan ya. Dia ngeluarin duit, aku mah nggak pernah mau. Kalau mau cowok, aku kadang suka aku yang ngeluarin duit kadang-kadang ya. Kalau aku suka banget sama dia gitu ya. Kayak sama cewekku kan, aku kayak pelit gitu bang. Terus akhirnya cewekku ngomong gini, jadi aku gini, setiap aku dapat pasangan, cewekku aku abaikan. Mau dia datang ke rumah aku kayak atau apa, aku bodo amat gitu ya kan. Sebentar, jadi setiap dapat pasangan yang cowok nih berarti ya, dapat cowok nih, cewek dicuekin udah? Ya, saya cuekin. Saya bilang, lebih nyaman kayak gini, aku bilang gitu. Terus sempat orang tua ngomong gini ke cewek saya, kamu mending cari yang lain aja, kata gitu. Dennis kayaknya nggak bakal bisa berubah deh gitu. Soalnya kasihan juga gitu, katanya gitu kan, kasihan sama cewekku itu. Kasihan orang tua kan, karena kan ya masa cewek datang dicuekin kan, orang tua kan merasa gimana gitu ya kan. Akhirnya nyuruh cari cowok lain. Jadi berarti bisa dikategorikan waktu itu emang perjalanannya Tama itu masih bisa ke cewek lah ya, bisa ke cewek, bisa ke cowok gitu kan. Nah kita pengen tahu Hapo Channel, awal mulanya itu tadi orang tua yang ngasih tahu apa memang Tama kan tadi kan Tama bilang jujur ke orang tua yang ngasih tahu. Jadi orang tua yang udah nggak ada ya bang ya, kan orang tua bisa ngobatin, dari nenek bisa ngobatin ya. Masuk tuh ke orang tua ngasih tahu, kayak Uyut ya gitu. Uyut. Sebentar. Ini kayak supranatural apa sih? Ya itu kan natural gitu deh ya. Kan percaya nggak percaya bang ya? Kan aku bilang itu kan percaya nggak percaya. Jadi situ orang tua ngasih tahu yang orang tua nggak ada, ngasih tahu. Ini si Dennis si ini gini nih gitu kan ya. Ini dia masih bisa, ibaratnya dia udah jatuh ke jurang tapi belum jatuh ke jurang banget. Kalau sampai dia udah jatuh ke jurang paling bawah, untuk naiknya itu kan lama gitu. Prosesnya katanya. Nah terus saya bilang, ya udah itu udah hak saya, mau saya itu gimana nanti jadinya gitu kan ya. Mau itu apa risiko yang saya dapat, ya udah itu udah tanggung saya gitu. Tapi tetap aja kan, kayak waktu saya sakit tetap aja orang tua juga yang ituin, yang kayak saya demam atau apa kan orang tua juga. Iya iyalah. Namanya teman mah mana mau kata orang tua gitu. Iya, namanya kamu anaknya ya, ya pastilah. Mau kamu kayak gimana pun bentuknya, mau kayak gimana pun wujudnya, mau kayak gimana pun sakitnya, pasti orang terdepan ya orang tua yang di dalam rumah, keluarga lah intinya ya gitu loh. Teman ya siapa sih gitu loh, ya pengen taunya ya di saat enak-enak doang. Nah, mau minum dulu nggak? Mau minum dulu silakan. Nggak usah. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel pengen tahu nih selanjutnya ya, kita masih meraba nih ya. Meraba gitu loh. Terutama saya masih ngeraba nih. Nah, ini kamu bilang tadi kan udah ada rasa ke cowok, terus ke cewek ya kan, cewek juga masih jalan. Nah ini tabrakannya ini yang kamu udah berani bener-bener bilang ke ke pasangan kamu yang cewek ini loh. Dia tahu sendiri apa kamu cerita ke dia, atau yang masalah kayak tadi kayak goib-goiban tadi tuh yang mana nih? Aku cerita masalah aku yang kayak gininya. Kamu bilang apa ke cewek itu?
aku lebih nyaman kayak gini sekarang gitu kan. Ya kalau kamu mau terima aku apa adanya, terima gitu kan. Karena aku suka masih rayu dia bang. Begitu dia udah ngejauh gitu kan ya, ntar giliran aku sama temen cowok aku udah nggak punya gitu ya, aku malas gitu, aku deketin dia lagi gitu kan, aku deketin cewek yang kedua ini. Kalau ini kan dia berhijab. Dua. Bukan, kalau cewek yang pertama kan dia kan kayak anak nakal gitu ya bang ya. Kalau yang ini kan kayak berhijab. Kayak masih dandan aja nggak pernah, kayak masih anak-anak gimana sih gitu. Jadi berkata kamu dari yang cewek pertama, cewek kedua itu ada ya perjalanan ganti pasangan gitu ya? Kayak cewek yang pertama juga suka ngomong, kok jadi kayak gini sih, lu jadi kayak suka cowok gitu katanya. Terus? Gua aja emang punya teman cowok kayak lu gitu kan ya. Makanya gue tahu pas lu ini kok lu kayak mencurigakan kata dia. Aku bilang ya iya emang gue suka cowok sekarang, gue bilang gitu. Terus mereka menerima? Ya kalau yang kedua sempat ngomong ke saya kan, ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa, nanti kan bisa berubah sedikit. Kata dia. Terus dalam hati aku tipe orang yang nggak suka nyakitin hati cewek. Ya kan. Jadi aku bilang, kalau untuk berubah ya mungkin bisa, tapi kan agak lama juga, tapi takutnya aku nggak bisa berubah gimana, aku bilang. Aku bilang gitu, karena aku nggak mau nyakitin, aku bilang gitu. Yang sebenarnya mau ngajak pacaran itu cewek duluan apa cowok kamu sendiri sih? Kalau pertama yang ngechat sih aku duluan bang. Kan aku ngechat kenal dia di sosial media apa gitu. Tapi kalau kamu nggak pengen nyakitin dia, mendingan kamu nggak usah pacaran. Kalau ujung-ujungnya kamu kasih tahu jati diri kamu gitu loh, saya ini gitu loh, ya kan? Iya sih, cuman ya kan gak enak juga, orang tua kan gak punya cewek kan gitu kan. Buat status? Enggak, tadinya sih pengen bener, cuman tapi gak bisa gitu. Kenapa gak bisa? Masih enakan yang itu? Ya lebih nyaman sama teman-teman cowok gitu. Teman-teman cowok. Oke, sekarang kita balik lagi tinggalkan yang masalah cewek dan cewek-cewekmu yang berhijab itu. Nah, pernah gak berhubungan sama cowok gitu? Kalau berhubungan yang kayak pasangan gitu yang loh, pasangan pacaran banget paling sama yang ini, sama yang sekarang. Yang sama yang sekarang. Ya, sama yang sekarang. Sebelumnya? Sebelumnya kan saya yang jadi cowoknya. Oke, terus kamu jadi cowoknya. Oke. Konkret guys. Jadi kamu sama cewek itu udah oke. Nah, kamu punya pasangan itu jadi dari dulu awal kamu kenal sama cowok itu berarti nggak pernah pacaran dong ya? Sama cowok? Kalau dibilang pacaran saya paling ya gitu-gitu. Jadi kayak siap ada yang nanya nih, kamu udah punya BFD? Belum. Padahal masih udah punya gitu. Jadinya saya BF-an banyak gitu bang, 2 sampai 10. Sampai saya sempat di sampai teman saya sampai teman saya ada almarhum ngomong gini ya. Apa? Waktu di klub Meli itu ngomong gini kan. Padahal Dennis nggak cakep-cakep amat loh katanya gitu kan. Cakepan juga gue, ganteng gue kemana-mana. Kenapa dia orang pada bisa suka sama dia gitu kan? Aku bilang, aku denger tuh, aku bilang, mana gue tahu orang suka sama gue karena apa? Aku bilang gitu kan. Duit aku nggak ada juga sih gitu kan. Mungkin karena gue kalau ngomong kayak polos kali aku bilang gitu. Ntar dulu nih, seru nih ya guys ya. Itu kamu 10 itu statusnya apa? Pacaran atau cuma buat di koleksi doang waktu itu? Ya aku dibilang udah punya BFD, bilang belum. Dapet tuh ya kan. Kayak kalau dia nggak datang ke rumah aku, ya aku nyari lagi yang lain karena aku suka ajak teman gitu. Jadi berarti bukan jatuh pacaran itu jatuhnya. Cuma kayak fun ya? Nggak tahu, sempat ada yang bilang sakit hati sama aku. Katanya aku mempermainkan dia sampai aku kayak diancam-ancam gitu ya. Waktu itu sempet kan, waktu itu aku BF-an sama orang daerah apa sih namanya yang terkenal sama mistisnya tuh di Cilegon, Banten. Sama orang Banten. Itu aku sempat diancam pas aku lagi jalan ke Kotu sama orang Cirebon. Diancam gini, lihat aja ya kamu bakal lumpuh kaki kamu. Di situ kan aku kayak nggak bisa jalan bang. Aku bilang, bang kok kaki aku nggak bisa gerak sih? Aku bilang gitu. Aku bilang, kok nggak bisa gerak? Kenapa ya bang ya? Baca-baca doa aja. Akhirnya aku baca-baca doa kan, yang sebisa aku kan doanya. Kakiku udah bisa gerak akhirnya kan. Nah terus juga ada juga kejadian bang. Ada mantanku juga ya. Dia kan emang udah punya istri.
Cuma kan istrinya katanya dia tahu kalau dia orang kayak gitu ya. Orang daerah Cirebon juga. Nah, yang mantanku itu ngomong ke aku kan, aku nggak bisa datang terus-terusan ke sini, apalagi ke rumah kamu paling cuma datang sejam 2 jam gitu kan, yang ngobrol doang. Itu juga cuma ngobrol kan, ngobrol. Nah, sempet kan saya main sama dia itu waktu di tempat kosan bapaknya di daerah Jakarta, daerah Jatinegara. Oke. Di situ kan saya ituin dia lah gitu ya. Nggak lama kan saya kan itu punya ada kenalan orang Bangka Belitung. Saya suruh tinggal di rumah saya kan. Akhirnya dia datang kan dari Bangka Belitung, tinggal sama saya posting dong di sosial media, di WA. Yang itu baca di WA status saya kan. Maksud kamu apa ini bawa orang lagi gitu. Yang orang itu sempet ini kan ngancam kan, pas saya itu kok lama-lama kok punya saya kayak bermasalah lagi dengan saya gitu ya kan. Bermasalah apa sih? Punya saya kayak nggak bangun lagi gitu bang. Waktu itu kan udah sempet bangun kan ini. Nah itu kayak bermasalah lagi gitu. Nggak lama kan saya nanya-nanya sama teman-teman saya yang pada bisa gitu ya kan, yang katanya itu ada yang jahatin kamu gitu. Saya bilang ciri-cirinya gimana, ngasih tahu lah teman saya yang dari sosial media dari Wala itu kan ya, ada teman ngomong. Papi-papian saya. Bilang ciri-cirinya begini gitu. Kamu ada gak ciri orang begini? Oh ada itu mah. Ya itu dia yang ingin kamu. Akhirnya aku ngechat dia dong di Facebook. Bang, saya ingin ketemu. Saya ingin minta maaf kalau saya pernah nyakitin. Udahlah nggak usah dibahas masalah dulu gitu. Jadi sorry kita flashback lagi. Nggak bisa bangun gitu? Iya. Layu gitu? Jadi layu gitu. Walaupun jadi hanya sebentar doang. Sebentar gitu doang. Makanya kayak abang saya ngomong, kok sekarang kamu kayak jadi agak kemayu sedikit ya gitu. Semenjak pas aku beapan sama yang sekarang. Abangku sempat ngomong kan, yang kemarin saya datang ke tempatnya tuh. Dia ngomong gini kan, apa kamu udah diituin sama yang sekarang gitu. Sekarang itu. Terus aku bilang, ya udah sih bang, sama si Dedi, aku bilang gitu kan. Kalau yang itu udah, aku bilang ya udah kan. Akhirnya ya udah, jadi teman saya pada ngomong, kok sekarang jadi agak kemayu gitu. Saya bilang, emang kemayu gimana sih, perasaan sama aja gitu. Enggak, beda gitu. Kalau orang udah digituin semacam-macamnya pasti bakal jadi kemayu katanya. Nah sebentar lagi kita flashback. 10 orang. Kayaknya bisa lebih nih kayaknya. Ya kalau dibilang lebih ya bisa sih. Kan yang aku hitung hanya 10. Jadi aku setiap BF-an berapa bulan aku nyari lagi, dapat gitu. Kalau awal ceritanya mah saya kenal di APK warna apa tuh yang kuning ada mata gitu kan. Nah, ketemulah sama dia. Di situ dia udah punya pacar tapi ngakunya bilang tinggal sama temen. Nah, saya udah itu saya ngobrol-ngobrol sama dia kan, gak lama dia nyuruh gini, udah pulang sana kata dia gitu. Saya datang kayak judes gitu loh bang, kayak galak judes. Nah saya datang judes, kok ini orang judes banget ya gitu kan ya. Nggak lama kan akhirnya saya ini tuh disuruh pulang kan. Pulang kamu jangan lewat lift ya gitu. Terus lewat apa, lewat tangga dari kan lumayan 8 lantai naik, walaupun tinggal di rusun kan. Turun tuh saya pulang kan ke Depok kan. Nah udah saya pulang, besoknya saya kan kerja. Saya ngajak, bang ketemuan yuk gitu lagi. Dia bilang nggak bisa kata dia gitu kan. Ya udah pas saya mau pulang mau naik kereta, dia ngechat, dia anterin abang yuk kemana gitu. Mau belanja gitu. Nanti biar abang ceritain lah gini-gini gitu. Pas saya anterin dia belanja kan, beli perabotan sebagian kan ya bang ya, kayak perabotan rumah tangga kayak Magicom atau apa gitu kan ya. Oh rumah tangga. Magicom. Kata dia kan barang itu kan sebagian punya anak yang itu yang tinggal bareng sama dia. Diambil sama dia, dibawa pulang kan. Nah akhirnya saya bisa anterin. Terus dia cerita, abang sebenarnya itu BF abang kata dia. Terus abang kok kenapa bilang teman? Ya kan aku biar kalau itu ntar kamu malah nggak mau kenal kata dia gitu kan. Akhirnya ya udah kata dia, kamu daripada bolak-balik ke Depok
Jakarta Depok kan jauh gitu, ke kota kan lumayan jauh. Mending di Ben Hill aja, deket kan, tinggal naik Grab. Ntar aku kasih fasilitas lah, kamu naik Grab aja, nggak usah ngeluarin duit, kata dia gitu kan. Pulang pergi udah aku setting dari HP gitu, jadi aku yang mesenin gitu. Jarak kamu kemanapun, aku bisa tahu kamu kemana, kata dia gitu kan. Nah sempet aku pas udah tinggal bareng, namanya aku masih agak nakal gitu ya bang ya. Aku ketemuan lah sama orang, tapi ke daerah Ben Hillnya, bukan ke rumah dia, di tempat lain. Jadi kamu, sorry saya potong, berarti kamu berhubungan sama dia masih mencari juga? Masih main ke tempat-tempat ketemu-temuan gitu. Masih ketemu-temuan sama orang juga? Ya. Oke. Sorry, kita pengen tahu Hapo Channel. Itu kamu selama berkelana itu jadi apa biasanya? Aku nggak begitu-gituan, cuma kayak cium-ciuman gitu doang. Enggak. Cuma gitu-gitu doang, kayak cium-ciuman gitu-gitu doang. Oke, jadi cuma kiss-kiss doang gitu. Jadi aku cuma dulu tertarik sama orang tuh, jujur ya bang ya. Aku suka sama orang tuh karena awal suka sama orang tuh brewok gitu. Karena aku terinspirasi sama orang brewok. Nah, karena dulu kan aku nggak ada brewok kan. Nah, sekarang udah ada brewok itu kenapa itu? Karena persepsi tadi. Nah, ya kan, karena aku suka lihat orang brewok kok cakep-cakep gitu ya kan. Nah, dari situ tuh aku makanya nyarinya brewok. Tapi jujur nih, selama berkelana itu nggak pernah yang namanya sampai jauh gitu. Kamu entah kamu yang dicas atau dia yang dicas gitu? Enggak. Jujur? Enggak. Sama orang Bogor aja waktu itu, aku diajak gituan, aku nggak mau, aku disuruh pulang. Ya udah aku pulang tengah malam. Jadi cuma kiss-kiss doang gitu? Iya, kalau aku tipe orang itu gini bang. Coba. Penasaran, ngeliat orang misalnya di foto cakep nih ya. Jujur, misal pas aku temuin ternyata dia entah bau mulut atau apa, aku lebih baik pulang gitu. Karena kalau dia aneh-aneh, langsung minta aneh-aneh, aku nggak mau, aku langsung pulang gitu. Jadi selama kamu berkelana itu yang sampai 10 tuh ya, nggak ada sama sekali yang namanya sampai jauh gitu, nggak? Nggak ada, aku nggak ada kayak gitu. Karena aku pikiran kalau aku sampai kayak gituan, terus nanti aku itu kan, kalau aku udah nyaman susah gitu. Nyaman, Jadi aku paling hanya kayak penasaran ngeliat orang gitu ya. Mau jaraknya di mana, misalnya aku di Depok ke daerah Tangerang, aku berani keluar malam jam 3, mau aku pesen Grab pakai walaupun uang sendiri gitu ya bang ya, sampai 80.000. Ketemu nih, menurut aku nggak suka, aku ngobrol sebentar 5 menit langsung pulang. Cuma pengen ketemu brewoknya doang? Enggak, karena cuma lihat mukanya, orangnya gini. Kok ada brewoknya? Ya kadang pulang, kadang kagak juga sih. Tergantung akunya gitu. Kalau yang mulus nggak jadi. Kalau yang brewok lanjut. Kalau yang brewok ya lanjut. Kalau yang itu aku nggak suka yang nggak brewok. Oke, boleh tahu nggak sih umurnya Tama sekarang berapa sih? Sekarang 29 tahun. Oke, kita pengen tahu. Masih diingat nggak selama 29 tahun ini kamu menjalani hidup ya udahlah gitu seperti ini gitu loh. Pernah nggak sih jatuh cinta gitu loh? Pas agak jatuh cinta banget mah sama yang sekarang ini, sama yang Dedi. Yang sekarang ini. Oke, tar dulu itu si Dedi. Nah, apa Dedi namanya? Namanya Dedi. Oke, Dedi. Nah, selanjutnya selama menjalani kehidupan dunia pelangi ya, Tama pernah nggak sih kayak menghitung sudah berapa orang gitu loh yang udah ditemuin gitu? Sebenarnya kalau orang sebenarnya saya udah ribuan mungkin ya bang ya. Makanya saya kan kalau saya sebentar. Berapa? Mungkin udah ribuan kali. Ribuan? Ya, karena saya kadang dulu ya, kalau saya jujur, sehari saya bisa ketemu orang bisa 3, 4, 5 gitu. Jadi saya ketemu sebentar. Kayak tukang paket ya. Jadi saya nggak ada, jarang ada di rumah juga, kata orang tua. Kenapa sih lu jarang ada di rumah gitu? Padahal di rumah orang tua selalu perhatian gini-gini. Bodo amat, gue lebih suka keluar gitu. Dari ribuan itu nggak pernah namanya yang making jauh? Nggak ada, aku nggak ada. Percaya nggak sih guys? Nggak ada ciuman. Ciuman ya, kalau kayak panuannya pernah, tapi kan begitu ada teman yang ngasih tahu, lu kalau ada yang punya kayak keluar apa sih, kayak susu, kayak ada sebelum gitu kan ya, itu hati-hati, takutnya penyakit gitu kan ya. Tapi aku sempat debat sama orang yang pada keluar gitu kan ya, pada ngomong itu spektrum lah atau apalah, aku nggak ngerti lah atau apa ya. Iya. Aku yayain aja kan, terus aku
sempat debat juga sama temanku yang ngomong kayak gitu kan, yang temanku ada dokter kan. Aku bilang katanya itu bukan penyakit bang. Ya kamu kalau ngomong depan orangnya itu ya dia pasti bakal bohong lah gitu. Memang ada kok sebelum makanya aku nggak tahu kan mana yang benar kan. Ya udah, karena aku bilang ya kalau aku pribadi emang juga nggak ada sih bang, nggak ada kayak gitu-gituan gitu. Oke, tapi jangan kesinggung. Pernah ngecek diri sendiri nggak? Pernah. Aman? Kalau si Pierce dulu pernah, cuma kan udah diobatin. Oke. Nah namanya dulu top kan pasti kan kena Pierce lah. Top? Ya dulu. Oke. Kamu top? Dulu. Oh, emang sekarang apa? Sekarang apa? Enggak, saya nggak ngebahas tentang kamu top apa lah gitu kan. Secara logik ya, apa namanya? Makanya kan banyak bilang kamu kan top nih. Ya kan berarti kan sebelumnya itu kan kamu selalu jadi top gitu loh. Masa sih nggak iya, pernah? tapi pas ya maksudnya kalau dulu iya, tapi kan saya kan kadang suka milih-milih juga bang. Kalau untuk kayak gitu nggak langsung, walaupun cakep saya nggak mau langsung kayak gitu juga. Oke. Apalagi orang itu kadang suka ada bilang dia punya BF, kamu mau jadi BF kedua aku. Karena suka aku mikir dong, apa yang gue jadi BF kedua lu punya BF. Tapi pernah kan making love? Pernah. Oke. Ya udah gitu doang gitu loh. Yang namanya ketemu orang terus ketemu yang namanya yang suka gitu kan, terus dilengkapi dengan brewok gitu kan. Tapi nggak sampai ke jauh kayak gitu juga bang. Walaupun ketemu, paling aku jujur aku tipe orang suka pengen ketemu doang. Oke. Ntar begitu ada yang lain aku bosan nyari lagi gitu. Ya udahlah. Ya udah, intinya kamu dulu apa itu top ya gitu ya? Ya kamu dulu. top. Oke. Nah, kok sekarang apa? Sekarang bisa bottom bisa. Oke, bottom. Oke. Nah, kenapa bisa jadi bottom? Kan karena si Didi itu sebenarnya kan dia pengen minta diva kan ya. Cuma aku kadang suka cepet turun, nggak bisa. Oh, sekarang udah nggak berfungsi. Gimana sih? Bukan nggak berfungsi. Apa nih? Kalau misalnya kayak di SP pasti bangun ya kan. Masih. Cuman kalau masuk ke ituan turun. Oke. Jadi nggak keras. Nggak totalitas. Akhirnya iya. berubah haluan. Ya berubah haluan. Berubah haluan karena itu tidak maksimal, atau memang karena cinta dari sosok si apa tadi, pacaran tadi ini? Dia mah sebenarnya mau yang jadi cewek sebenarnya. Oke. Gitu. Bisa juga. Bisa. Oke.